dalam teknis ya, tentang analisis biaya dan perilaku biaya. Ya. Nah, dalam bab ini itu kita akan membahas ya manajemen keuangan rumah sakit ya, yang sebelumnya kita bicarakan tentang laba, arus kas, gitu kan, atau investasi. Lah pada bab kedua ini kita membahas lebih dalam lagi tentang dasar keuangan itu sendiri. Ya. Dalam hal ini adalah biaya. Di lingkungan rumah sakit, biaya ini bukan sekedar angka dalam laporan keuangan, tapi ini merefleksikan sumber daya yang dikorbankan untuk menyelamatkan nyawa. Jadi harus dikeluarkan biaya ini, cost yang atau sumber daya yang memang harus dikeluarkan atau dibiayakan ya, agar operasional rumah sakit itu bisa berjalan. Dalam hal ini untuk menyelamatkan nyawa seseorang atau meringankan penderitaan atau memulihkan kesehatan pasien. Nah, uh, kita harus memahami perilaku dan struktur biaya uh, dalam hal yang menjadi syarat mutlak dalam hal uh, keberlanjutan dari rumah sakit, tentunya pada tarif INA CPK, ya, di mana pendapatan bersifat tetap dan sementara biaya harus dikendalikan. Jadi pendapatan bersifat tetap, sementara biaya harus dikendalikan. Ya, tujuannya kan efisien. Nah, konsep dasarnya dalam biaya untuk organisasi pelayanan atau kesehatan tentunya. Jadi secara akuntansi manajemen, biaya diartikan itu adalah kas atau nilai ekuivalen kas ya, yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberikan manfaat saat ini ataupun di saat yang akan datang, tentunya bagi organisasi ya, khususnya rumah sakit. Ini teori yang ditulis oleh Eisenhower. Namun dalam organisasi pelayanan kesehatan, definisi ini lebih diperluas. Biaya kesehatan tidak hanya mencakup pengorbanan finansial, ya, tetapi juga mencakup konsep opportunity cost. Misalnya gini, waktu tunggu pasien yang lama atau tingkat okupansi tempat tidur yang tidak normal, yang sebenarnya merefleksikan pendapatan yang hilang. Jadi hal-hal yang seperti ini, uh, okupansi yang tidak normal, terus waktu tunggu untuk pelayanan yang lama, ya, itu kesempatan kita ya, mendapatkan uh, penghematan biaya, mendapatkan keuntungan yang lebih, itu akan hilang. Itu yang disebut dengan opportunity cost. Jadi di sini ada dua perspektif utama untuk melihat biaya kesehatan. Ya, pertama, perspektif pada provider dan yang kedua adalah perspektif pada customer di sisi gambar sebelah kiri. Lah pada persepsi penyelenggara kesehatan, ya,
Penyelenggara kesehatan. Perspektif ini, di sisi ini, dua sisi ini seperti ini, rumah sakit ya, dia diharapkan biaya dari seluruh pengeluaran dari sumber daya yang diberikan, baik itu tenaga, bahan, ataupun modal, ya, guna menghasilkan jasa pelayanan. Dari sisi konsumen, kalau atau pasien, ya, biaya itu adalah tarif yang harus dibayarkan. Ini ada dua hal perspektif yang beda. Kalau dari penyedia, provider, biaya itu adalah pengeluaran tenaga, bahan, modal untuk menghasilkan jasa. Tapi kalau biaya dari konsumen itu adalah tarif yang harus dibayar. Yang belum tentu semua ya biaya yang dibayar ini adalah biaya yang real. Artinya yang dikeluarkan oleh rumah sakit. Lah perbedaan persepsi ini seringkali menjadi sumber kompleksitas dari pembiayaan pembebanan biaya kesehatan. Sehingga biaya ini bisa dianggap sebagai biaya pengambilan keputusan. Lah dari hierarkinya yang sebelah kanan itu, jadi dasarnya ini. Informasi biaya memiliki peran krusial dalam berbagai tingkatan manajemen rumah sakit. Dalam era JKN, rumah sakit dituntut untuk melakukan kendali mutu dan kendali biaya. Kendali mutu dan kendali biaya. Lah, dari kendali mutu dan kendali biaya ini, ya, data biaya yang akurat memungkinkan manajemen untuk melakukan, pertama adalah uh, menentukan tarif layanan. Yang ketiga, mengevaluasi efisiensi. Yang ketiga adalah perencanaan penganggaran. Dan yang keempat adalah pengambilan keputusan strategis. Nah, dari empat kegiatan manajerial ini, dalam menentukan tarif yang kompetitif, namun tetap menutup biaya dan memberikan margin yang wajar. Ya, sangat sangat banyak tekanan di sini. Menentukan tarif yang kompetitif dengan kompetitor. Ya. Tapi bisa tetap dari tarif itu bisa menutup biaya dan juga memberikan margin. Jadi akan selalu banyak informasi yang masuk. Yang kedua, mengevaluasi efisiensi. Membandingkan efisiensi gimana caranya membandingkan biaya antar unit atau dengan standar eksternal ya, untuk mengoptimalisasikan adakah pemborosan, adakah kebocoran. Nah, itu untuk membandingkan caranya melakukan efisiensi. Dengan yang ketiga, penganggaran, ya, menyusun anggaran yang realistis. Ini setiap tahun harus dilakukan, berdasarkan perilaku biaya yang masa lalu. Jadi kalau anggaran 2026 ya kita lihat anggaran di 2004-2005. Nah ini kita buat proyeksi di untuk 2026. Nah, sedangkan untuk pengambilan keputusan strategis, ya, biaya ini bisa menjadi memutuskan apakah akan melakukan investasi, beli alat baru, ya, membuka layanan baru, ya, atau kita serahkan ke pihak yang ketiga, melakukan outsourcing atau layanan penunjang. Ini kalau bicara tentang biaya sebagai
dasar pengambilan keputusan dari organisasi. Sedangkan kalau biaya itu dilihat dari objek, ya, ini masuk pada tingkatan makro, meso, dan mikro. Nah, untuk memahami ini, kita harus lebih dulu mengidentifikasi objek-objek biayanya, ya, cost objeknya. Objek biayanya adalah sesuatu yang eh, biayanya ingin kita ukur, ya, cost-nya akan kita ukur secara terpisah. Nah, di rumah sakit, objek biayanya ini sangat beragam. Dibagi menjadi 3 tadi. Tingkat makro, ini contohnya adalah seluruh rumah sakit, jadi semua biaya itu dimasukkan. Contohnya pada divisi pelayanan. Divisi ini dijadikan satu, total jenderalnya berapa. Itu adalah tingkat makro. Sebuah unit, sebuah unit atau instalasi, ya, di tingkatan instalasi rawat inap misalkan, atau IGD, ataupun instalasi bedah sentral. Nah, kos-kos biaya-biaya itu dikumpulkan jadi satu untuk instansi-instansi itu. Nah, sedangkan kalau dari tingkat makro, maaf, mikro, ya lebih kecil lagi, ini eh, pengumpulan dari sebuah prosedur atau tindakan medis. Ya, pengumpulannya di situ, biaya-biaya dikumpulkan di situ. Contoh operasi sesar, gitu ya, SC. Tindakan-tindakan di pasien, baik itu resep, obat, racikan, ya, perawatan pasien, ya, secara khusus, atau dikumpulkan lagi kalau di detail itu biaya perawatan pasien diabetes selama 1 tahun. Ya, itu kan contoh-contoh uh, tingkatan dari mikro. Nah, jadi lebih spesifik dalam itu. Kalau makro total sentral, meso tingkat-tingkat divisi atau unit atau instansi, ya, instalasi. Kalau mikro lebih persen ke pasien. Jadi dengan menentukan objek ini, ya, kita dapat melakukan penelusuran biaya secara lebih sistematis. Jadi dengan tingkatan-tingkatan itu. Lah pada uh, Kemenkes, ya, Kemenkes nomor berapa kemarin kan 2005 itu 0107, ya. Itu seingat saya telah memberikan apa dorongan, ya, kan medis. Nah, jadi ini membuktikan bahwa pemahaman konsep biaya pada level detail merupakan keharusan bagi rumah sakit agar lebih melihat cost unit ini sebagai tetap eksis di masa yang akan datang. Jadi jangan sampai runtuh karena over budgeting atau over cost, mengalami kerugian sehingga tidak bisa berlanjut ke tahun-tahun berikutnya. Nah, ini yang menjadikan konsep dasar biaya pada organisasi pelayanan kesehatan harus tepat, ya. Tidak main-main ini karena menentukan masa depan dari rumah sakit.
biaya yang ada di rumah sakit. Klasifikasi ini mengelompokkan biaya berdasarkan kriteria-kriteria itu. Tujuannya adalah untuk menyajikan informasi biaya yang relevan ya, bagi tujuan manajerial tentunya. Baik itu di rumah sakit, dan kompleksitas layanan yang eh, menuntut klasifikasi yang cermat. Tindakan jadi kalau kompleksitas layanannya itu semakin detail, semakin banyak, maka tingkat kompleksitas dalam menentukan cost unitnya juga akan semakin tinggi. Saja pada klasifikasi berdasarkan ada 4 kuadran ya, sama ada 4 kuadran: fungsional, perilaku, keterselusuran, dan relevansi dengan keputusan. Yang pertama adalah berdasarkan fungsional. Ya, klasifikasi ini membedakan biaya berdasarkan fungsi umum dalam rumah sakit. Biaya dapat dikelompokkan menjadi pertama biaya langsung, artinya operasional medis, dan ada biaya pemasaran. Yang ketiga adalah biaya administrasi umum. Ya, 3 klasifikasi dari kuadran 1. Biaya langsung ini yang dikatakan langsung ya berhubungan langsung dengan layanan. Layanan atau prosedur jasa pelayanan kesehatan di rumah sakit itu. Yang pertama adalah biaya tenaga kerja langsung. Apa itu? Ya gaji, tunjangan dokter, perawatan bidan, ya, perawat dan bidan, tenaga kesehatan lain yang berhubungan langsung dengan pasien. Yang selanjutnya, biaya langsung itu ada biaya bahan langsung. Tadi tenaga kerja langsung, ini biaya bahan langsung. Ya, biaya obat, ya, bahan habis pakai medis, alat suntik, infus, kasa, dan lain sebagainya. Ya. Alat-alat kesehatan sekali pakai, biaya overhead pelayanan, itu yang masuk biaya langsung. Semua biaya lain yang terkait dengan produksi jasa, tetapi tidak dapat ditelusuri secara langsung. Seperti apa yang bisa ditelusuri langsung? Contoh, biaya listrik, terus biaya pemeliharaan, alat medis, biaya air, ya, dan gaji staf administrasi unit. Nah, ini kan tidak langsung. Biaya overhead pabrik atau organisasi atau rumah sakit. Jadi ini yang menjadi penentu biaya-biaya langsung. Dengan biaya pemasaran dan administrasi langsung, ini biaya yang diperkenalkan oleh layanan rumah sakit kepada masyarakat, biaya pemasaran seperti iklan, promosi kesehatan, biaya hubungan dengan masyarakat, ya, biaya pembuatan konten atau edukasi. Sedangkan kalau biaya umum, biaya yang terkait dengan fungsi pengelolaan dan tata kelola secara keseluruhan. Contoh itu gaji direksi, staf kantor manajemen, terus biaya akuntansi dan keuangan, bagian accounting itu, kalau ada biaya hukum atau biaya perlengkapan kantor. Nah, itu macam-macam biaya yang muncul
di administrasi umum. Itu di kuadran 1. Sedangkan di kuadran 2 itu kuadran tentang biaya klasifikasi berdasarkan perilaku. Nah, dalam hal ini klasifikasi ini sangat penting untuk perencanaan laba dan pengendalian. Berdasarkan perilaku terhadap volume aktivitas, misalkan jumlah pasien, jumlah hari rawat inap. Nah, biaya-biaya ini dikelompokkan menjadi 3 bagian. Biaya tetap, fixed cost, biaya variabel, variable cost, atau biaya semi variabel atau biaya campuran. Lah, biaya fixed cost atau biaya tetap, biaya yang jumlahnya total tetap konstan meskipun volume aktivitas itu relatif fluktuatif. Tapi biaya tetap ini per unitnya akan berbanding terbalik dengan volume. Nah, contoh, gaji direktur rumah sakit. Gaji misalkan ada sewa fasilitas, biaya penyusutan peralatan medis. Ya, semua ilustrasi biaya tetap itu tadi akan dibebankan tetap terus, akan dibiayakan secara tetap terus. Contohnya kalau biaya apa namanya ini, penyusutan alat lah paling tidak ya, penyusutan alat misalkan dari investasi instalasi bedah sentral itu 500 juta ya, 500 juta penyusutannya, 500 juta itu per bulan disusutkan ya. Itu akan disusutkan 500 juta terus meskipun ya, instalasi bedah sentral itu melakukan operasi di setiap bulannya itu berbeda-beda. Ada yang 50, ada yang 100, akan 150 operasi dalam 1 bulan. Itu nilai pembebanannya tetap sama, yaitu senilai 500 misalkan. Tidak berhubungan dengan volume. Itu biaya tetap. Sedangkan kalau biaya variabel, ini biaya ini jumlah totalnya ya selalu berubah-ubah tergantung dengan volume aktivitasnya. Biaya variabel ini cenderung konstan jikalau ya contoh biaya obat, biaya bahan habis pakai, biaya jasa dokter visit ya. Itu jikalau dihitung berdasarkan tindakan. Kalau pasiennya itu dalam 1 bulan itu semakin banyak meningkat banyak terus. Semakin banyak pasien, maka semakin banyak juga obat yang dihabiskan. Semakin banyak juga biaya habis pakainya. Biaya jasa dokternya juga akan semakin banyak. Itu tergantung dengan jumlah pasien. Kalau yang biaya campuran, semi variable cost, biaya ini memiliki elemen tetap dan variabel. Dua-duanya ada dalam kriteria biaya ini. Contoh, ada biaya listrik. Listrik itu ada biaya beban tetap dan ada biaya variabel berdasarkan pemakaian KWH. Jadi kalau dayanya itu semakin besar,
beban tetapnya semakin besar. Tapi kalau biaya variabel pemakaian KWH itu akan tetap sama. Tetap sama, tergantung banyaknya. Kalau pasiennya yang rawat inap itu buahnya, ya, jumlah TT-nya itu bisa 100%, biaya pemakaian pada listrik itu juga akan semakin banyak jikalau dibandingkan dengan uh, misalkan tidak sampai okupansinya tidak sampai 50%. Nah, dipakai dari 100 TT 50% saja, 50 TT saja pada satu bulan misalnya. Kalau dibandingkan dengan yang 100 TT penuh, ya, 100 semua diisi, maka biaya pemakaian listriknya juga akan berbeda. Ini yang disebut dengan biaya campuran. Jadi ada dua komponen pembiayaan, bisa masuk tetap dan variabel. Ada juga selain listrik, biaya telepon, itu juga ada biaya tetap langganan kalau pakai telepon yang berbayar ya. Ada biaya pulsa variabel, ada gaji perawat, ada gaji perawat itu ada terdiri dari gaji pokok, ya. Itu kan setiap bulan akan berubah variabelnya. Nah, yang ketiga itu tadi tentang perilaku biaya. Ya. Kuadran yang selanjutnya, kuadran 3 tentang keterselusuran. Jadi berdasarkan traceability. Mudah nggak di-trace. Ya. Klasifikasi ini, ya, pada kuadran ini penting dalam sistem penetapan biaya. Ya, terutama dalam penggunaan activity based costing ABC. Karena fokusnya adalah seberapa mudah sebuah biaya itu ditelusuri oleh objek biaya. Seberapa mudah suatu biaya dapat ditelusuri ke objek biayanya. Contoh pada ya biaya langsung, direct cost. Ini mudah ditelusuri. Ya. Biaya yang dapat mudah ditelusuri dan akurat secara fisik maupun finansial pada objek biaya. Contohnya biaya obat itu gampang sekali untuk pasien karena data. Biaya langsung ya bagi pasien, dokter yang bertugas di IGD itu biaya langsung untuk unit IGD. Jadi itu biaya-biaya langsung yang direct pada unit ataupun pada pasien, unit instalasi atau pasien. Nah, yang tidak langsung ini adalah biaya yang tidak dapat ditelusuri secara mudah dan akurat pada objek biaya. Nah, biasanya biaya ini harus dialokasikan menggunakan dasar alokasi tertentu. Contohnya adalah biaya listrik rumah sakit. Biaya tidak langsung dari setiap unit pelayanan. Biaya yang lain adalah biaya gaji staf atau biaya yang tidak langsung muncul pada setiap prosedur operasi. Tapi harus bersih. Ini kan gaji besar. Nah, pada biaya-biaya langsung ini, maaf tidak langsung ini, rumah sakit menggunakan proporsi pendapat ke dasarnya.
malah menggunakan pendapatan. Hal ini porsinya berdasarkan pendapatan. Padahal ini tidak selalu menjaminkan mencari di rumah sakit ini, dan yang terakhir adalah biaya tertanam atau sunk cost. Ya. Kita bahas satu-satu. Setelah klasifikasi pada kuadran 4 ini, dari 4 bagian tadi, biaya relevan, diferensial, biaya opportunity, ya, sunk cost, kita bahas satu-satu. Contoh biaya relevan. Biaya masa depan yang berada pada antara alternatif keputusan. Jadi karena kuadran 4 ini relevansinya dengan keputusan manajerial, biaya relevan ini kita contohkan misalkan rumah sakit membuat keputusan untuk membeli CT scan. Dengan adanya CT scan baru ini, kemungkinan beli atau sewa. Dua hal yang harus diputuskan. Beli atau sewa. Biaya servis tahunan lebih tinggi untuk mesin baru adalah biaya yang relevan. Relevansinya antara beli dan sewa. Relevansinya adalah tadi saya sebutkan, biaya servis tahunan yang lebih tinggi untuk mesin baru. Ini biaya yang sangat relevan sekali. Karena kalau kita menggunakan dengan membuat keputusan untuk beli CT scan baru ataupun sewa, sama saja. Pasti biaya servisnya muncul. Yang kedua adalah biaya differential cost. Ini sama dengan biaya incremental atau di jika rumah sakit mempertimbangkan buka 24 jam di poli misalkan, dan biaya diferensial ditambahkan dengan biaya listrik, gaji, lembur, dan keamanan. Ini membandingkan selisih antara dua alternatif. Buka 24 jam atau tidak. Selisihnya itu pada biaya listrik, gaji lembur, dan keamanan. Selisih yang harus dikeluarkan. Sedangkan kalau biaya, contoh biaya peluang, opportunity cost, ya, ini opportunity kan manfaat ya, manfaat, kesempatan mendapatkan keuntungan ataupun kesempatan munculnya penghematan biaya.
Opportunity cost atau biaya peluang, manfaat potensial yang hilang ketika memilih satu alternatif daripada alternatif yang lain. Contoh, jika rumah sakit ya menggunakan ruang rawat inap untuk pasien umum dengan tarif 500.000 per hari, opportunity cost-nya adalah pendapatan yang hilang jika ruang tersebut bisa dipakai untuk pasien VVIP dengan tarif 1.500.000 per hari. Ini opportunity cost-nya. Jadi ada penentuan penggunaan ya, ruang rawat inap dengan tarif normal atau VVIP. Jadi kalau menentukan dengan opportunity cost-nya VVIP digunakan sebagai ruang biasa reguler, maka ada kemungkinan kerugian, ya opportunity cost, kehilangan kesempatan mendapatkan keuntungan sebesar yaitu tadi perbedaan antara 500 dengan 1.500.000. Nah, istilah yang lain adalah biaya tertanam atau sunk cost. Ya, biaya yang telah terjadi dan tidak dapat diubah oleh keputusan yang akan sunk cost. Ya. Biaya ini tidak relevan dengan pengambilan keputusan. Ya. Tapi dicontohkan, ya, biaya pembelian mesin USG tahun lalu sebesar 1 M. Ini sangkos ya, 1 M tahun lalu karena ya. Saat ini mesin tersebut sudah usang. Sudah usang, ada teknologi yang baru lagi. Ya. Dan keputusannya untuk mengganti tidak boleh terpengaruh oleh harga beli yang dulu. Jadi sangkos itu biaya yang sudah ditanamkan di era yang lama. Lah, bagaimana kalau sudah usang supaya diganti dengan yang baru? Nah, ini dilihat biaya operasional dan manfaat mesin baru itu dengan biaya mesin lama, manfaatnya, biaya operasional dan manfaatnya bagaimana dibandingkan. Nanti ada ilustrasinya. Nah, tapi biaya yang sunk cost tadi 1 M itu, ya, 1 M itu untuk mengganti tidak boleh terpengaruh oleh harga beri dahulu. Jadi keputusan untuk mengganti ya sudah 1 M yang dahulu ya sudah itu jadi menjadi saham itu sudah boleh dirubuk eman dan tapi kalau untuk berlanjutan harus pakai unit baru. Ya. Jadi kesalahan umumnya mengelola biaya tidak langsung berdasarkan proporsi pendapatan yang seringkali mendistorsi konsumsi sumber daya yang tidak sesungguhnya. Tadi klasifikasi dari biaya rumah sakit, ya terutama pada kuadran fungsional tadi banyak sekali digunakan kesalahan-kesalahan penggunaan penetapan pembebanan biaya. Lah pada subbab ketiga pada biaya ini adalah perilaku biaya dalam operasional rumah sakit. Nah, untuk memahami perilaku biaya ini, ya, perilaku biaya ini di rumah sakit ini ibaratkan jantung di manajemen biaya. Di rumah sakit perilaku biaya ini sangat unik ya karena sifat layanan yang tidak dapat distandarisasi
secara sempurna, ya, secara semuanya di standar gitu ya. Tidak bisa, pasti ada yang tidak yang sama. Jadi dengan memahami perilaku biaya, diharapkan para calon manajer itu tahu bagaimana membuat standarisasi atau membuat layanan rumah sakit menjadi semakin baik. Yang pertama, dalam perilaku dalam sistem operasi rumah sakit, kita harus tahu mengidentifikasi dulu yang namanya cost driver dalam layanan rumah sakit, layanan kesehatan. Apa itu cost driver? Dan yang menyebabkan bahan itu dengan layanan atau ya. Ini yang penting adalah terkait dengan apa saja pengaruhnya, perubahan. Pertama adalah pada volume layanan. Nah, ini adalah cost driver yang pertama. Secara tradisional, cost driver ini, ya, volume layanan, jumlah pasien, ya, jumlah rawat inap, jumlah hari rawat inap, ya, jumlah uh, kunjungan rawat jalan, ada lagi jumlah tindakan untuk layanan kesehatan, lalu ada biaya obat. Nah, semua ini disebut dengan cost driver. Ya, cost driver dari jumlah pasien. Yang kedua adalah kompleksitas layanan. Contoh, dua pasien dengan diagnosa yang sama bisa memakan biaya sangat berbeda. Karena pertama kompleksitas, karena usia, karena kondisi penyerta. Nah, oleh karena itu, ya, komposisi jenis penyakit ini menjadi cost driver paling penting. Dalam INAH CPGs, sebenarnya mencoba mengakomodir semua itu dengan mengelompokkan penyakit berdasarkan tingkat keparahan. Ini yang menjadi kompleksitas layanan, cost driver-nya itu. Yang ketiga adalah intensitas penggunaan sumber daya. Alat kesehatan canggih seperti MRI itu memiliki biaya per pasien yang sangat dipengaruhi oleh berapa kali alat itu dipakai. Dan lama waktu pemakaiannya. Berapa banyak dan berapa lama. Time driver. Jadi cost driver itu didirect atau dipicu oleh jumlah pasien, jumlah hari layanannya berapa lama, terus kompleksitas, dan integritas penggunaan sumber daya. Berapa lama penggunaannya untuk alat-alat yang canggih. Karena alat canggih itu diinvestasikan dengan biaya yang cukup tinggi. Yaitu dimasukkan juga. Nah, sehingga rentang relevansinya dalam konteks rumah sakit tentang konsep
relevansinya. Ini sangat penting dengan asumsi bahwa biaya-biaya tadi, biaya tetap, ya, itu benar-benar tetap hanya berlaku untuk rentang kapasitas tertentu. Nah, di sini ada step charge, relevan range. Ya. Jika rumah sakit awalnya dirancang untuk 100 tempat tidur, ya, maka biaya seperti gaji manajer, gedung, ya, biaya keamanan, itu akan tetap sama saja jika pelayanan antara terisi kamar pasiennya itu TT-nya itu 70 sampai 100. Biayanya tetap sama. Ya. Tapi kalau kapasitasnya itu dinaikkan menjadi 200 ya, TT, maka biaya tetapnya yang baru akan muncul. Ya, kenapa? Ya butuh karena ada penambahan gedung baru, yang berikut manajemen baru, penambah petugas keamanan, membayar sewa gedung baru atau pembangunan investasi baru untuk penyusutan gedung baru. Lah di luar relevansi range tadi antara 70-100, ya, jadi punya punya apa range ya, biaya itu punya range ya, antara layanan dengan objek yang akan diajak atau di manage. Nah, contoh yang lain, contoh perilaku biaya di unit fungsional. Contoh instalasi gawat darurat. Contoh di instalasi gawat darurat itu ada perilaku biaya tentang biaya tetap, ya fixed cost-nya. Fixed cost-nya biaya di IGD itu adalah gaji dokter jaga, gaji perawat, biaya penyusutan tempat tidur yang di IGD, ya, tidak yang di kamar, biaya sewa ruang, itu dimasukkan biaya tetap. Lalu untuk biaya variabelnya adalah obat-obatan, ya, obat-obatan emergency yang dimasukkan, dipakai, bahan habis pakainya, infus, selang, dan lain sebagainya, alat diagnostik cepat atau test strip, itu harus ada. Terus jasa jasa apa, dokter konsultan yang dipanggil ataupun di visit visitnya. Ini yang menjadi biaya-biaya variabel di IGD. Biaya campuran, ya, ya tadi yang masuk biaya listrik, telepon, ya, kalau memang harus telepon keluar, hubungi dokter yang konsulen, atau komponen-komponen biaya yang digunakan seperti harus digunakan CT scan atau MRI yang harus di luar digunakan di luar IGD. Itu contoh yang di IGD. Kalau di farmasi, contoh, nah ini kalau di farmasi ya gaji apoteker, ya, terus biaya penyusutan rak, lemari, biaya penyusutan lemari pendingin kalau biasanya ya ada biaya sewa gedung, hitung karena itu menjadi meskipun gedungnya sendiri
penyusutan, fixed cost, biaya tetap. Di instalasi farmasi, kalau biaya variabelnya itu adalah harga pokok pembelian obat. Ya, biaya ini sangat variatif tergantung jenis obatnya. Ya. Terus kalau biaya campurannya di instalasi farmasi, ya biaya pengiriman obat ke ruangan. Jadi kan ada yang VVIP itu obatnya dikirim kan tidak diambil oleh pasien, keluarga pasien, tapi dikirim ke tempat ke ruangan. Nah, ada gaji tetap, ya, gaji tetap untuk pengiriman dan gaji pengiriman, biaya pengiriman. Contoh itu ya. Nah, ini adalah case-case perilaku biaya dalam rumah sakit. Ya, contoh-contoh, contoh di IGD, di farmasi, atau nanti bisa di rawat jalan, itu bisa diidentifikasi biaya tetap, variabel, atau mix-nya. Nah, pada metode pemisahan biaya campuran, karena biaya campuran ini terdiri dari uh, tetap dan variabel, biaya campuran tidak dapat langsung digunakan untuk analisis uh, pemindahan pada CVP atau penganggaran yang fleksibel. Jadi perlu memisahkan menjadi komponen tetap dan variabel, sehingga tetap perlu ya dipisahkan berapa tetap dan berapa variabelnya meskipun dalam satu uh, jenis biaya listrik misalnya. Metode pertama adalah tinggi rendah atau high low method. Ya. Metode ini paling gampang dan paling sederhana. Ya, tapi punya kelemahan. Nah, metode ini menggunakan 2 titik. Dicari 2 titik ini, titik yang paling rendah dan paling tinggi. Ya. Dengan langkah-langkahnya, caranya, setelah mencari biaya paling rendah dan paling tinggi, lalu biayanya ini kita hitung biaya tertinggi dan terendah, dicari selisihnya, lalu dibagi dengan aktivitasnya, aktivitas tertinggi dan terendah, ya, untuk mencari biaya variabel. Tapi kalau untuk mencari biaya tetapnya, ya, biaya tetapnya, total biayanya tinggal dikurangi dengan total biaya variabel yang dicari tadi. Ya. Contoh, ini contohnya tadi. Contoh di IGD, ya, IGD dengan metode tinggi rendah. Nah, ini contohnya pasien terbanyak itu ada 1.200 pasien. 1.200 pasien dalam 1 bulan. Terus biaya uh, aktivitasnya itu 15 juta. Terus dari data terendah selama 6 bulan itu, ya, selama 6 bulan, itu bisa setahun, bisa 6 bulan, terserah ya. Nanti tergantung datanya. 800 pasien paling rendah itu eh, aktivitas biaya tertingginya itu 11 juta biayanya. Jadi dari tertinggi 1.200 biayanya 15 juta, kalau 800 terendah tadi, 800 pasien, aktivitas 800, biayanya 11 juta.
Nah, dari data ini, tinggi dan rendah, untuk mencari biaya variabelnya, dari 15 juta tadi, biayanya tadi kan, biaya tertinggi dan diselisihnya biaya terendah, ya, dikurangi, lalu dibagi dengan aktivitas tertinggi dan terendah. Aktivitas tertingginya itu 1.200 pasien, dikurangi 800 pasien. Dihasilkan, ya, dihasilkan itu per pasiennya, ya, selisihnya 4 juta dibagi 40, berarti kan ketemunya 10.000 per pasien. Biaya variabel per pasien itu adalah 10.000. Biaya tetapnya, ya, menghitung biaya tetapnya ya tinggal 15 juta, salah satu saja kita ambil terendah atau tertinggi. Ya, yang tertinggi 15 juta. 15 juta itu dikurangi dengan uh, biaya per pasiennya 10.000 dikalikan yang terbanyak itu 1.200 pasien. Ya. Sehingga 15 juta dikurangi 12 juta. Nah, di situ ketemu 3 juta. Jadi, biaya listrik, ini kan biaya listrik, contoh biaya listriknya. Biaya listrik, ya, di IGD per bulan sebesar 3 juta. Ditambah dengan 10.000, ya, 10.000 per pasien dikalikan jumlah pasiennya. Jadi rumus final biaya listrik di IGD itu total biayanya. Jadi biaya tetap 3 juta ditambah dengan variabel cost-nya. Variabel cost-nya adalah 10.000 per pasien dikalikan jumlah pasien. Ini mudah sekali. Rumusan ini mudah, ya, tapi kurang akurat karena mengabaikan titik-titik yang lain atau jumlah data yang lain. Nah, ada yang lebih apa namanya ya, lebih detail dengan menggunakan diagram pencar atau metode spread graph. Ya. Nah, metode ini memplot semua titik data. Jadi biaya dan aktivitas itu dimasukkan grafik, ya. Dimasukkan grafik, ya. Nah, saya coba gambar. Nah, lepas. Bentar ya. Nah, di sini. Ternyata tidak bisa digambar ini. Oke, saya lanjutkan. Jadi banyak titik-titik di situ. Dari setiap titik-titik itu nanti kita buatkan pola. Ya. Pola sebaran itu dihubungkan secara linear. Ya. Ditarik garis pada graph itu, ya, mengidentifikasi apakah ada outlier-outlier yang di luar garis, ya, garisnya itu garis prediktif, ya. Kemudian uh,
tren, garis secara visual mata ditarik garis yang lurus itu tadi mewakili titik-titik itu tadi. Nah, sehingga titik potong garis-garis dengan sumbu Y-nya itu adalah estimasi biaya tetap, dan uh, sumbu X-nya itu adalah biaya variabelnya. Nah, metode ini subjektif karena tergantung pada penilaian orang untuk menentukan garisnya. Lah, lebih terorganisir, lebih dirumuskan dan lebih paten, ya, kita menggunakan least square. Ya. Metode ini banyak sekali digunakan, ya, karena lebih akurat secara secara statistika. Metode ini menghitung garis regresi yang meminimalkan jumlah kesalahan. Ya, meskipun ada outliernya, ada yang di luar garis regresi, tapi setidaknya kita memiliki estimasi berupa garis lurus yang selisihnya tidak jauh dari realitanya. Lah, perhitungannya bisa menggunakan kalkulator statistik, atau Microsoft Excel bisa, atau pakai fungsi intercept, slope, atau software statistik, ya. MATLAB, atau menggunakan SPSS. Nah, rumusannya adalah Y sama dengan A plus BX. Ya, ini yang paling banyak digunakan. Y-nya itu adalah biaya campuran, A-nya biaya tetap, B-nya adalah biaya variabel, X-nya adalah tingkat aktivitas. Nah, ini adalah rumusan dan penentu pemisahan biaya campuran, ya, antara biaya tetap dan biaya variabel. Nah, pada subbab kelima, sistem penentuan biaya, costing system, ini ada 3 jenis costing. Metode konvensional, ada step down costing, dan activity based costing. Jadi setelah kita memahami tentang klasifikasi biaya, ya, dan perilaku biaya, kita juga harus menetapkan sistem pembebanannya. Kita membebankan ke unit-unit dan ke bagian-bagian atau prosedur-prosedur pembebanannya seperti apa. Itu kita harus pahami juga. Pertama adalah metode konvensional. Metode konvensional ini menggunakan job order costing dan processing cost. Ya. Di rumah sakit, metode yang paling dominan itu menggunakan job order costing. Job order costing ini digunakan ketika output bersifat unik atau bervariasi sesuai spesifikasi pasien. Karena setiap pasien atau setiap prosedur penanganan perilakuannya akan berbeda-beda tergantung jobnya. Pada biaya beban langsung, contoh, ya, obat, implan, suntikan, dan biaya tenaga kerja langsungnya, dokter dan perawat dibebankan langsung ke pasien. Sedangkan biaya overhead listrik administrasi dialokasikan pada tarif yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi dibuat tarif. Misalkan berdasarkan jam kerja langsung atau biaya bahan langsung. Nah, pendekatan yang seperti ini cocok untuk rumah sakit
karena setiap pasien memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Cocok dan paling mudah. Yang kedua adalah processing costing. Proses costing ini digunakan untuk menghasilkan produk yang homogen secara massal tujuannya. Kalau di rumah sakit, metode ini mungkin relevan untuk unit-unit penunjang. Misalkan untuk bagian pencucian linen atau di laundry sentral, ya, atau produksi makanan, misalnya gizi. Semua biaya dikumpulkan per departemen selama periode tertentu. Lalu biayanya dibuat rata-rata, ya, dihitung dan dibagi dengan total biaya dari total output unitnya. Itu jadikan rata-rata. Biaya rata-rata per unit dihitung dengan membagi total biaya dengan total unit outputnya. Total biaya dengan unit output dibagi. Itu untuk mencari biaya rata-ratanya. Selanjutnya adalah costing dengan step down, ya, metode step down. Ini metode yang paling umum digunakan untuk mengalokasikan biaya dari unit penunjang non pendapatan ke unit produksi atau unit yang diinginkan. Nah, pada Kemenkes RI, pedoman terbaru juga merekomendasikan step down costing ini. Ya. Konsep biaya unit penunjang dialokasikan secara beruntun untuk unit yang memberikan jasa ke unit penunjang lain. Dialokasikan dulu, contoh sederhananya seperti ini. Jadi unit penunjang, instalasi pemeliharaan prasarana misalkan IPP dan IPS atau laundry atau bagian direksi gizi. Ini adalah unit-unit penunjang. Unit produksinya atau penghasil itu ada rawat inap, rawat jalan, IGD, bedah sentral. Nah, ini contohnya. Terus pada biaya IPP dan IPS dialokasikan dulu. Dialokasikan dulu, ya, karena laundry dan gizi ini menggunakan sarana juga kan, menggunakan sarana juga penunjang ini. Kemudian dari biaya total laundry ya, dialokasikan ke rawat inap, IGD, dan bedah sentral berdasarkan jumlah linen yang mereka pakai. Dengan demikian, seterusnya sehingga biaya unit penunjang itu turun step down dari setiap unit-unitnya, muncul dan hasil akhirnya adalah total biaya setiap produksi yang kemudian bisa digunakan untuk menghitung tarif atau unit cost. Ini runtut dari hal yang terkecil sampai yang dibutuhkan ke setiap unit produksinya. Sedangkan kalau yang ABC, activity based costing, metode ini muncul karena kritik terhadap metode tradisional yang tadi. Banyak sekali konvensional dan step down itu, banyak sekali distorsi biaya. Jadi terutama pada
overhead. Jadi nggak sama. Kadang terlalu murah, kadang terlalu mahal. Di rumah sakit overhead bisa sangat besar dan kompleks. Ya. Jadi prinsip dasarnya efisi itu kan pembebanan biaya berdasarkan aktivitas. Jadi dengan kalau ada aktivitas dibiayakan. Pada prinsip dasar efisi ini, produk layanannya adalah mengkonsumsi aktivitas dan aktivitas mengkonsumsi sumber daya. Oleh karena itu, biaya ditelusuri dari aktivitas. Lalu kemudian setelah aktivitas ditelusuri, baru ke aktivitas produknya. Nah, proses efisi ini pertama adalah mengidentifikasi aktiviti. Aktivitasnya diidentifikasi apakah aktivitas utama yang terjadi. Pertama, kita ambil contoh di instalasi bedah. Aktivitas yang biasa adalah pertama, menerima pasien, persiapan pasien, anestesi, lalu tindakan operasi, pembersihan ruangan, dan administrasi. Itu jenis aktivitas-aktivitas yang ada pada saat instalasi pada bedah, instalasi bedah. Yang kedua, setelah diidentifikasi, membebankan biaya sumber daya ke aktivitas. Biaya sumber dayanya, contoh, gaji, listrik, alat-alat yang digunakan, sewa alatnya, atau penyusutan alatnya, dialokasikan ke aktivitas berdasarkan resource driven, berdasarkan sumber daya yang digunakan, yang memicu penggunaan sumber daya. Misalkan biaya gaji perawat ya, dialokasikan ke aktivitas persiapan pasien berdasarkan persentase waktu pengerjaannya. Berapa persiapan dalam menyiapkan pasien untuk operasi? Berapa lama? Contoh, itu bisa diukur. Yang ketiga, menentukan cost driver. Cost driver untuk setiap aktivitas. Cost driver ini lebih mudahnya biaya yang memicu terjadinya aktivitas atau aktivitas memicu terjadinya biaya. Contohnya cost driver untuk aktivitas pembersihan ruangan. Bila jadi jumlah kali ruang yang dibersihkan itu terkait dengan jam operasi, jam ruang operasi. Jadi banyaknya jam operasi itu akan mendriver, memicu terjadinya pembersihan ruangan di OK, operasi ruangan OK. Itu salah satu aktivitas base costing. Langkah-langkahnya menentukan cost driver dulu. Yang ketiga tadi. Setelah cost drivernya itu diketahui dari setiap aktivitas, ya. Yang keempat adalah membebankan biaya aktivitas ke layanan pasien. Membebankan biaya aktivitas ke layanan pasien. Nah, tarif uh, costing, ya,
tarif per cost driver itu dihitung lalu dikalikan dengan uh, konsumsi dari setiap layanannya. Contohnya layanan operasi besar yang kompleks mengkonsumsi lebih banyak aktivitas pembersihan ruangan dan anestesi dibandingkan operasi kecil. Itu contohnya. Nah, ini IBC menggambarkan bahwa gambaran biaya yang lebih akurat, terutama untuk mengidentifikasi aktivitas yang tidak bertambah atau aktivitas yang tidak ada nilai tambahnya itu bisa tidak dimunculkan, sehingga uh, setiap kegiatan yang tadinya itu non-value added activity akan menjadi time driven activity based costing. Sehingga menggunakan waktu sebagai pemicu utama untuk menyederhanakan proses, ya, mengidentifikasi kapasitas yang nganggur itu tadi, kapasitas layanan yang tidak digunakan yang nganggur tadi, sehingga bisa ditingkatkan efisiensi. Jadi pada activity based costing, ya, 3 komponen sumber daya, aktivitas, dan layanan pasien ini kedepannya, sehingga pendekatan time driven activity based costing itu akan menjadikan layanan semakin bagus, membuat efisiensi semakin tampak jelas, ya, dan tentunya mempercepat proses layanan. Selanjutnya setelah kita pada penentuan biaya, kita masuk pada penyusunan anggaran atau budgeting di rumah sakit. Anggaran adalah rencana keuangan, ya, keuangan kuantitatif untuk biaya masa depan, ya. Di rumah sakit, anggaran ini adalah alat untuk menerjemahkan rencana strategis menjadi aksi operasional. Jadi pada jenis-jenis anggaran di rumah sakit ini ada anggaran operasional, ada anggaran lokal, ada anggaran kas, ada anggaran raja. Ya. Pada anggaran operasional ini merencanakan pendapatan dan biaya untuk kegiatan operasional rutin. Subkomponennya adalah anggaran pendapatan. Anggaran pendapatan ini berdasarkan proyeksi volume layanan, jumlah pasien, jumlah rawat inap, jumlah hari rawat, ya, dikalikan dengan tarifnya. Dan dalam hal ini harus memperhatikan komposisi pasien. Ya. Ada yang pasien umum, atau BPJS, atau pasien CKN, atau pasien umum, asuransi kalau umum tadi sudah. Ya, ini komposisinya. Anggaran biaya yang muncul ada anggaran pendapatan, ada anggaran biaya. Anggaran biaya tentunya ada biaya variabel disusunkan berdasarkan biaya volume, proyeksi volume, jumlah pasien, rawat harinya. Sedangkan biaya tetapnya disusun berdasarkan perkiraan komitmen kontraktual oleh manajerial. Jadi disusun berdasarkan komitmennya. Berapa biaya yang
muncul untuk biaya tetap ini selama 1 tahun. Ya. Pada anggaran modal, tadi anggaran operasional terdiri dari anggaran pendapatan, anggaran biaya. Kalau anggaran modal itu capital budgeting merencanakan pengeluaran ya, untuk aset tetap seperti bangunan, alat kesehatan, ya, teknologi informasi, atau anggaran-anggaran yang bersifat investasi. Lah, anggaran ini tentunya investasi dalam bentuk jangka panjang. Ya. Ini anggaran modal atau capital budgeting. Sedangkan anggaran kas, ya, proyeksi arus kas masuk dan keluar. Ini sangat penting untuk memastikan rumah sakit memiliki likuiditas yang cukup untuk membayar gaji dan supplier atau pemasok. Yang keempat, anggaran neraca, proyeksi aset, kewajiban, dan ekuitas pada akhir periode anggaran. Ini harus bagus, ya, harus lengkap. Jadi keempat budgeting itu, anggaran operasional, anggaran modal, anggaran kas, dan anggaran neraca ini harus komplit dibuat. Metode penyusunannya ada metode tradisional, incremental, ada ZBB, zero based budgeting, ada flexibility budgeting. Metode tradisional. Metode tradisional ini caranya anggaran tahun lalu, ya, kita harus tahu anggaran tahun lalu sebagai acuan, ya, dengan cara anggaran tahun depan disusun dengan menambah atau mengurangi persentase tertentu dari anggaran tahun yang berjalan atau yang sudah lewat. Ya. Metode ini sangat mudah, ya, sangat mudah dan seringkali mengabaikan inefisiensi. Mengabaikan inefisiensi. Ini mudah, tapi itu kelemahannya ada. Ada zero based budgeting, ZBB. Setiap kegiatan dan biayanya harus dijustifikasi dari nol setiap periode anggarannya, dinolkan. Seolah-olah kegiatan tersebut baru dimulai. Manajemen unit harus membuktikan bahwa setiap rupiah dalam anggaran mereka diperlukan untuk mencapai tujuan. ZBB ini sangat efektif untuk mengendalikan biaya overhead, tapi membutuhkan banyak waktu dan tenaga karena harus mengenolkan tadi itu, harus mengenolkan. Jadi dibuat nol dulu, ya, zero based budgeting, jadi dibuat nol dulu, terus diakumulasikan sehingga sampai akhir periode itu muncul apakah efisien atau tidak dalam penggunaan overhead, ya, biaya dan tenaga. Ini tergantung proses pengendaliannya, proses pengendalian. Sedangkan yang flexibility budgeting, anggaran yang menyesuaikan, ya, dengan perubahan-perubahan volume aktivitas.
Anggaran fleksibel menyajikan bahwa biaya yang seharusnya terjadi pada berbagai level aktivitas ini sangat berguna untuk mengevaluasi kinerja manajer. Misalkan di IGD itu ada 900 pasien, melayani 900 pasien dalam 1 tahun. Kita tidak bisa membandingkan biaya akrualnya, biaya totalnya dengan anggaran statis yang dibuat untuk 1.000 pasien. Karena kita harus menyusun dulu anggaran fleksibel 900 ya, pasien sebagai pembanding untuk pasien yang 1.000. Jadi ini yang menjadikan anggaran itu fleksibel karena ada faktor pemicu pada perubahan kondisi. Jadi 900 berubah misalkan menjadi 1.000 pasien. Dengan perubahan itu secara otomatis penyesuaian dari semua biaya, ya pendapatan, arus kas, kapital dan raja akan secara otomatis akan berubah karena variabel yang menentukan perubahan itu adalah jumlah pasien. Lah pada penyusunan anggaran itu bisa bottom up, ada juga menggunakan participation uh, budgeting. Proses penyusunan anggaran akan lebih efektif jikalau ya, ada partisipasi dari manajer tingkat menengah. Itu contohnya kalau di rumah sakit ada kepala instansi, ada kepala ruang, kepala bidang. Nah, mereka-mereka ini yang memiliki pengetahuan yang baik tentang kebutuhan operasional di unit-unitnya. Anggaran yang disusun itu tadi, yang tadinya top to down, ya, dipaksa dari atas ke bawah, ini sering tidak realistis. Lebih baik menggunakan yang bottom up, ya partisipasi dari uh, tingkat menengah. Nah, ini seringkali mendapatkan nilai yang bagus atau tingkat tingkat distorsi yang tidak begitu besar terhadap revisi penggunaan anggaran. Nah, untuk yang ketujuh, subbab ketujuh ini adalah CVP, ya, Cost Value Profit Analysis, ya, dalam rumah sakit. CVP ini adalah alat yang sangat membantu, sangat ampuh untuk memahami hubungan antara biaya, volume layanan, dan laba. Biaya, pelayanan, dan laba. Nah, di rumah sakit yang menghadapi tarif yang tetap seperti GBS dan CPV ini membantu menentukan, ya, menentukan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan bahwa berapa banyak pasien yang harus kita rawat untuk mencapai BEP atau mencapai titik impas. Lah dalam CPV ini cost profit value, cost value volume profit, CPV ini, kita berasumsi bahwa analisis CPV ini
Pertama, semua biaya dapat dipisahkan secara akurat. Semua biaya dapat dipisahkan secara akurat menjadi komponen biaya tetap dan biaya variabel. Harus itu, semua biaya. Harga jual per unit, tarif konstan. Biaya variabel per unit layanan juga konstan. Ini asumsi-asumsinya ya, menurut CPV. Biaya tetap total konstan dan dalam rentang yang relevan, ya tadi rentang relevan, misalkan kapasitasnya cuma 1.000, ya antara, maaf, 100, ya 70 sampai 100 ya taraf yang rentan yang relevan. Tapi kalau sudah melebihi dari 100, karena kapasitas maksimal 100, kalau mau ditingkatkan 200 juga akan merubah biaya. Cost driver, analisa asumsinya, cost driver uh, di setiap apa namanya unit itu berdasarkan volume pelayanan, jumlah layanan. Jadi cost drivernya, pemicunya adalah volume layanan. Yang keenam, ya, asumsinya adalah komposisi layanan. Produk mix-nya itu tetap. Jadi pada komponen CPV itu ada harga jual per unit, pelayanan, terus misalkan di situ contohnya tarif paketnya untuk kasus persalinan itu berapa, ya. Terus biaya variabelnya per unitnya itu biaya obat, terus jasa tenaga variabel yang sekali tindakan, ya, kontribusi mesinnya, antara harga jual dengan biaya variabel, selisihnya itu adalah contribution margin. Biaya tetap, apa, total cost, terus laba operasional. Nah, itu adalah komponen-komponen utama pada CVP. Wah, sekarang kita bahas tentang analisisnya titik impas. Nah, di situ ada di gambar itu titik impas BEP-nya itu 200 operasi dengan nilai 2 miliar. Itu BEP. Ya, BEP. Jadi tidak rugi dan tidak untung itu impas pada titik itu. Pada titik itu. Dengan pasien operasi, tingkat operasinya 200 operasi. Nah, kalau di itu ada arsiran merah loss area. Loss area itu area di mana kita akan menghadapi kerugian. Ya, kerugian. Kerugian di mana jikalau, ya, kalau total cost itu kan fix. Biaya total cost itu kan fix. Kalau di bawah 200 volume operasi itu merugi. Tapi kalau di atas 200 akan masuk area profit. Ya, karena posisinya kenapa di atas 200 itu profit? Karena revenue-nya sudah melewati garis total cost. Jadi BEP itu dicari dengan rumusan biaya total dibagi dengan contribution margin per unit. Contohnya di situ target operasi bedah, biaya tetapnya adalah 1 M per bulan, biaya variabelnya 5 juta per operasi, ya, tarif inanya 10 juta per operasi.
Biaya tetap 1M itu terdiri dari biaya gaji, biaya sewa, atau penyusutan dari alat-alat, total cost. Untuk biaya variabelnya, ya obat, implan, biaya habis pakai. Terus untuk kontribusi marginnya, ya, kontribusi marginnya, karena tarifnya INA itu tadi 10 juta, ya, 10 juta per operasi, okupansi. Lah biaya variabelnya 5 juta. 10 juta dikurangi 5 juta ya ketemunya 5 juta per operasi kontribusi marginnya. Nah, dan kita
Saya lanjutkan. Jadi untuk kontribusi marginnya itu ketemunya 5 juta. Jadi, dari 10 juta tarifnya Ina CBG dan dikurangi dengan biaya variabelnya yang ada di rumah sakit ya. Jadi selisih kontribusinya sebesar 5 juta, Bro. Jadi kalau eh, kok kontribusi marginnya 5 juta ya, berarti dengan biaya tetapnya 1 M ya, dengan laba 5 juta itu tadi ya, kita harus mencapai sebanyak 200 operasi per bulan. Artinya unit bedah harus melakukan minimal 200 operasi dalam 1 bulan agar tidak rugi. Jika hanya mencapai 150 ya pasti rugi. Ya. Kalau 250 pasti akan untung. Ya. Nah, pada target laba atau yang disebut dengan margin of safety, ya, ini menggambarkan capaian laba yang diharapkan ya, supaya uh, kita mengalami uh, tren positif, keuntungan dengan cara itu tadi uh, dari CPV tadi, BEP-nya tadi ditambahkan dengan uh, target labanya, target labanya. Misalkan kalau target labanya itu margin safety-nya itu dibuat 20%, artinya volume operasi bisa turun 20% sebelum unit bedahnya mulai merugi. Jadi kalau kita buat ya, jika volumenya aktualnya adalah 250%, 250 operasi, margin of safety-nya itu 250 operasi dikurangi dengan BEP-nya. BEP-nya kan 200. 200 maka hasilnya 50 dibagi 250 nilainya 20. Ya, artinya volume bisa turun 20% sebelum unit bedah mulai merugi. Itu artinya margin of safety. Ditentukan BEP memang 200 tingkat operasi, tapi disebutkan juga margin of safety-nya, MOS-nya itu adalah 20%. 20%-nya dari di situ. Munculnya adalah 250 ya, operasi agar jikalau terjadi mulai penurunan ya, volume operasi sudah bisa mengindikasikan jika turun lagi 20 maka akan terjadi kerugian. Selanjutnya adalah analisis biaya relevan untuk keputusan, ya untuk pengambilan keputusan. Ini manajer rumah sakit ya, sering dihadapkan untuk keputusan jangka panjang ya dan jangka pendek yang tidak berdampak pada uh, keberlanjutan dari rumah sakit. Dalam situasi yang seperti ini, analisis biaya yang relevan digunakan. Prinsipnya seperti ini. Hanya biaya dan pendapatan yang berada di antara alternatif yang relevan. Hanya ada biaya